Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua orang kakak adik, yaitu Quinn dan Elliot. Mereka berdua sedang membuat video untuk merayakan hari pensiun untuk ayahnya yang merupakan seorang pemadam kebakaran. Oh ya, yang pegang kamera ini adalah teman mereka namanya Siomai. Untuk informasi, mereka berdua ini sangat hobi membuat video YouTube. Namun sayang, channel mereka belum monetisasi nih guys. Nah, ini ibu mereka yang bernama Sophie. Sophie ini merupakan sosok ibu yang sangat memanjakan kedua anaknya tersebut. Sampai-sampai di usia mereka berdua yang sudah 30 tahunan, mereka masih belum bisa mandiri dan masih menjadi beban keluarga guys. Nah, ini Tom yang merupakan ayah mereka berdua. Terlihat Tom merasa terharu saat melihat video perayaan pensiun buatan kedua anaknya tersebut. Setelah itu, Tom langsung menemui teman-temannya untuk berpamitan. Dan acara pensiun pun diakhiri dengan melakukan konvoi menggunakan mobil pemadam. Sesampainya di rumah, Quinn dan Elliot dihampiri seorang pengantar surat bernama Sarah. Terlihat sangat jelas, Elliot nampak sangat terpesona dengan pesona Sarah. Tidak selang berapa lama, muncul anak tetangga mereka yang bernama Susie. Ayah Susie yang melihat Susie akrab dengan Quinn, langsung mengatakan pada Tom agar Tom memberitahu Quinn untuk mulai menjauhi Susie, dikarenakan ia sangat tidak menyukai pria manja pengangguran beban keluarga seperti Quinn ini. Dan Tom pun mengatakan, "Oke bro." Setelah Susie pergi, Quinn dan Elliot malah iseng merusak tangki mobil pemadam yang dibawa ayahnya tadi. Serius guys, mereka berdua ini benar-benar masih belum ngerti tentang tanggung jawab karena terlalu dimanjakan oleh ibu mereka. Jadi bisa dibilang mereka ini masih selalu bertindak seperti anak-anak guys. Malam harinya, Tom yang kehabisan minum saat nonton TV langsung beranjak ke gudang untuk mengambilnya. Namun saat ia kembali, ruang TV telah penuh dengan teman-teman Quinn dan Elliot yang sedang menonton Ninja Warrior. Tom pun berusaha mengusir mereka secara halus, namun tidak berhasil. Saat Tom sudah mulai kesal, muncullah Sophie dengan membawa kue ulang tahun untuk Tom. Dan sebelum Tom meniup lilinnya, Tom berdoa agar kedua anaknya tersebut bisa segera mandiri, memiliki tanggung jawab dan mendapatkan pekerjaan. Sebelum tidur, Tom yang meminta push rank bersama Sophie harus melakukannya di dalam lemari. Dikarenakan mereka takut jika anak mereka tiba-tiba masuk kamar dan langsung menonton mereka. Namun ketika push rank sudah semakin seru, tiba-tiba Quinn memanggil ibunya karena tidak tahu cara mematikan oven. Alhasil Sophie pun meninggalkan Tom yang belum selesai push rank sendirian. Pagi harinya, Tom mengajak Sophie agar mau menemaninya ke bengkel. Tanpa rasa curiga, Sophie pun ikut. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Tom belok menuju ke sebuah kabin di tengah hutan. Sophie yang khawatir dengan kedua anaknya, meminta agar Tom mengantarkannya pulang. Namun Tom malah semakin memacu mobilnya dan tidak menghiraukan Sophie sama sekali. Di rumah, Elliot yang baru bangun tidur diberitahu Quinn bahwa kedua orang tua mereka telah pergi dengan membawa kedua mobilnya sekaligus. Mendengar hal itu, Elliot hanya santai saja. Namun saat mereka tidak menemukan makanan di rumah dan malah menemukan kaset video rekaman dari ayahnya, di sini mereka mulai merasa resah. Jadi guys, di video tersebut ayah mereka mengatakan bahwa mulai sekarang mereka berdua harus mulai bekerja sendiri untuk bisa makan dan juga membayar semua tagihan di rumah tersebut. Malam harinya, teman-teman Quinn dan Elliot datang membawakan makanan untuk mereka makan. Terlihat sangat jelas, baru 1 hari mereka berdua ditinggal, rumah sudah terlihat seperti kapal pecah. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba listrik. Elliot dan Quinn yang tidak tahu harus bagaimana langsung menuju ke rumah Susie untuk meminta tolong pada ayah Susie. Namun saat ayah Susie sedang memeriksa listrik mereka, Susie malah ngajak Quinn buat push rank di tempat itu. Alhasil ayah Susie yang tak sengaja melihat hal itu langsung menyuruh Susie segera masuk rumah sembari memperingatkan Quinn agar tidak lagi menemui Susie selamanya. Dan ayah Susie pun segera pulang sambil mengatakan bahwa mereka harus membayar tagihan listrik agar listrik bisa menyala lagi.
Pagi harinya, terlihat Tom sedang membuat sarapan sembari menyapa sebuah keluarga yang sedang berkemah di tempat tersebut. Lalu Tom membuka kunci pintu kabin untuk mengajak Sophie sarapan. Namun, Sophie yang sangat khawatir dengan kedua anaknya berusaha untuk pergi dari tempat itu. Sialnya, ia berhasil dihentikan oleh Tom. Tom pun lantas memperlihatkan pada Sophie keadaan rumah mereka. Jadi guys, ternyata Tom telah memasangi seluruh sudut rumah dengan CCTV. Melihat hal itu, Sophie pun merasa sangat senang. Di rumah, Quinn dan Elliot yang mendapatkan banyak surat tagihan mulai mencari ide agar bisa membayarnya. Mereka pun mulai kembali membuat video agar bisa segera mendapatkan uang. Namun hal itu tetap belum berhasil karena channel mereka belum monetisasi nih guys. Sophie yang melihat kedua anaknya sedang lapar, kembali memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Namun karena kunci kabin disembunyikan oleh Tom, alhasil Sophie pun harus mengurungkan niatnya tersebut. Di rumah, Quinn dan Elliot mulai mengumpulkan kaleng-kaleng bekas agar bisa segera mendapatkan uang. Di sini, mereka bertemu dengan pria pengumpul kaleng juga bernama Binky. Setelah berhasil menjual kaleng-kaleng bekasnya, mereka pun mulai berbelanja banyak makanan. Namun karena ternyata uang mereka tidak cukup, alhasil mereka pun hanya mendapatkan sekotak sereal dan 1 liter susu. Saat berjalan pulang, mereka berdua yang melihat Sarah langsung menyapanya. Namun saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba bos Sarah datang untuk memecatnya. Setelah bosnya tersebut pergi, Sarah mulai curhat bahwa jika ia tidak bekerja, ia tidak akan bisa memperpanjang kontrakan rumahnya yang harganya sangat mahal. Mengetahui hal itu, Elliot pun langsung menawarkan kamarnya untuk Sarah tinggali dengan harga murah, yaitu cukup membantu mereka membayar tagihan dan juga berbagi makanan. Setelah Sarah setuju, mereka pun langsung menuju pulang. Sesampainya di rumah, mereka langsung memperlihatkan semua fasilitas yang akan Sarah dapatkan saat tinggal di rumah mereka. Di sini Sarah mengatakan bahwa ia akan mulai mencari pekerjaan baru agar mereka bisa makan makanan enak setiap hari. Terlihat Elliot dan Quinn pun nampak sangat senang. Di hutan, Tom terlihat sedang memancing ditemani oleh Sophie. Sophie yang ternyata sedang dalam kondisi terikat mulai kembali mencoba untuk pergi dari tempat itu. Namun sial, ia malah jatuh ke danau. Di rumah, Elliot dan Quinn mulai bersih-bersih rumah dibantu oleh Binky. Setelah selesai, mereka langsung membayar semua tagihan menggunakan uang Sarah. Esok harinya, Susie yang melihat Sarah tinggal di rumah Quinn mulai bertanya pada Quinn mengenai Sarah. Quinn pun menjawab bahwa Sarah hanyalah penyewa rumahnya. Jadi Susie tidak perlu khawatir karena ia tidak akan pernah menduakan Susie selamanya. Susie yang senang langsung segera pulang. Suatu hari, Sarah yang ingin belajar jadi tukang pijet meminta pada Elliot agar bersedia membantunya untuk latihan. Mendengar tawaran itu, Elliot pun dengan senang hati mengiyakannya. Di kabin, Tom yang melihat Elliot dan Quinn bukannya mencari pekerjaan tapi malah menyewakan kamarnya, terlihat sangat geram dan mulai merencanakan sesuatu. Malam harinya, saat Quinn, Elliot, dan teman-temannya sedang membuat video, Sarah meminta Elliot untuk segera ke kamarnya karena ia akan mulai latihan. Namun saat Elliot akan bersiap-siap, Sarah yang melihat peralatan pusreng Elliot sedang beraksi, memutuskan untuk tidak jadi latihan dan menggantinya dengan aktivitas perpusrengan duniawi sampai pagi menjelang nih guys. Gua saranin kalian nonton full movie-nya ya guys, biar lebih seru dan lebih senang, oke? Quinn yang kesal karena teman-temannya malah sibuk nonton Elliot dengan Sarah yang sedang pusreng, memutuskan segera masuk ke kamarnya untuk tidur. Namun ia malah susah tidur karena Sarah dan Elliot terlalu berisik nih guys. Pagi harinya di kabin, nampak Sophie yang melihat kedua anaknya bahagia terlihat sangat senang. Sedangkan di rumah terlihat ada seorang pria yang ingin menyewa kamar Quinn. Pria ini bernama Hector. Karena Hector nampak seperti orang yang baik, maka Quinn dan Elliot pun menerima Hector untuk tinggal di rumahnya. Dengan sebuah perjanjian dari Hector yang tanpa mereka baca langsung ditandatangani begitu saja. Setelah itu, Hector pun mulai melakukan hal-hal yang mengesalkan. Mulai dari memakan makanan mereka, sampai mengganti perabotan rumah dengan perabotan miliknya. Tidak hanya itu saja, karena di dalam surat perjanjian, Hector telah menyewa seluruh rumah dan menjadikan Elliot, Quinn, dan seluruh penghuni rumah sebagai asisten rumah tangga. Mau tidak mau, Quinn dan Elliot pun mulai mematuhinya. Suatu hari, saat Elliot sedang disuruh Hector memperbaiki plafon rumah, ia mendengar Hector sedang teleponan dengan Tom mengenai rencana mereka yang telah berjalan dengan baik. Mendengar hal itu, Elliot langsung memberitahu Sarah dan juga Quinn agar segera menyusun rencana pembalasan.
Malam harinya, Elliot dan Quinn menggunakan sebuah boneka untuk membuat peliharaan Hector kesal lalu menyerangnya. Dan setelah berhasil, mereka pun langsung menelpon petugas untuk segera mengevakuasi peliharaan Hector sekaligus mengusir Hector dari lingkungan tersebut karena telah memelihara hewan yang cukup berbahaya. Di sini, sebelum pergi, akhirnya Hector mengakui semua yang telah ia lakukan hanya demi membantu temannya yaitu ayah dari Quinn dan juga Elliot agar mereka mau mencari pekerjaan dan bukan malah menyewakan kamar yang ada di rumahnya. Di kabin, Sophie mulai kembali membujuk Tom agar mau diajak pulang. Setelah beberapa saat meminta, alhasil Tom pun mengatakan bahwa 2 hari lagi ia berjanji akan membawa Sophie pulang ke rumah. Malam harinya, Quinn yang melihat Elliot dan semua teman-temannya sudah tidak mau diajak bikin video lagi karena Sarah telah mencukupi kebutuhan makanan di rumah, mulai terlihat sangat kecewa. Siang harinya saat Quinn sedang menggalau di atap, Elliot menghampirinya untuk mengajak bicara. Namun Quinn yang sudah kesal mengatakan bahwa ia akan segera menyuruh Sarah keluar dari rumah mereka karena menurut Quinn, Sarah telah memberikan pengaruh buruk pada Elliot dan teman-temannya. Sarah yang mendengar hal itu langsung segera keluar dari rumah tersebut menuju ke kontrakan lain. Setelah Sarah pergi, Elliot yang protes pada Quinn malah mendapatkan sedikit ejekan dari Quinn. Alhasil, Elliot pun dengan sangat kesal memutuskan untuk menyusul Sarah ke kontrakan barunya Sarah. Esok harinya, saat Elliot hendak mengambil barang-barangnya, ia yang melihat Quinn dan teman-temannya sedang menjual barang-barang yang ada di rumah, mulai mengusir semua pembeli. Alhasil, keributan pun terjadi. Tom dan Sophie yang baru pulang melihat kejadian tersebut langsung segera menghentikannya. Namun Elliot yang sudah sangat kesal langsung segera pergi dari tempat itu. Terlihat sepanjang malam, Tom dan Sophie sedang bersedih atas kepergian Elliot. Esok paginya, Tom ditelepon oleh Sarah yang mengatakan bahwa sekarang Elliot telah bekerja di sebuah toko furnitur. Mendengar hal itu, Tom langsung mengajak Quinn untuk berbelanja ke toko furnitur tersebut. Sesampainya di sana, bosnya Elliot menyuruh Elliot untuk melayani Quinn yang akan membeli furnitur. Dan dengan sangat terpaksa, Elliot pun melakukannya. Setelah beberapa saat mengobrol, akhirnya mereka berdua pun berdamai, guys. Tom yang melihat kedua anaknya telah berdamai, langsung mengajak Sarah dan juga kedua anaknya untuk pulang dan kembali tinggal bersama di rumahnya. Sesampainya di rumah, Quinn langsung menuju ke rumah Susie untuk mengajak ayah Susie bertarung. Ayah Susie yang melihat Quinn telah memiliki keberanian, langsung mengatakan bahwa mulai saat ini ia menyetujui hubungan antara Quinn dengan Susie. Di akhir cerita, terlihat Elliot dan Quinn yang sudah sukses dengan video YouTube-nya memberikan Tom sebuah perahu yang cukup mewah. Tidak hanya itu, ternyata Quinn dan Elliot membeli 2 buah mobil untuk dijadikan tempat tinggal mereka bersama pasangan mereka masing-masing, yaitu Sarah dan juga Susie. Lalu, kisah pun akhirnya selesai nih guys. Membangun kisah indah bersama dirimu, menyenangkan bahagia jiwaku. Melukis warna indah di dalam hati kita, jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku.
Katakan apa yang kau mau. Semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Oh, oh, oh. Katakan apa yang kau mau. Semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai